Saudara, kalau melihat penganiayaan orang-orang Kristen di abad pertama, penganiayaan itu penjaga, saudara. Untuk apa? Supaya orang-orang Kristen yang masih baby itu tidak terbawa oleh dunia. Jadi mereka begitu militannya ikut Yesus sampai mereka disebut Kristen karena seperti Kristus. Justru ketika kekristenan menjadi agama negara, nah, uskup-uskup dan para pemimpin gereja yang tadinya hidup dalam kemiskinan, ya, dikejar-kejar tentara Roma, teraniaya, sekarang pakai baju sutra, terhormat di samping bangsawan-bangsawan. Akhirnya malah berantem soal doktrin, kutuk mengutuk, singkir menyingkirkan. Yang mana itu tidak diajarkan Tuhan Yesus. Sampai sekarang itu diwarisi oleh gereja-gereja tertentu. Kalau ngomeli orang suka-suka, kita tidak usah ikut-ikut, saudara, ya. Orang mau buat apa, ya sudah, itu tanggung jawabnya di hadapan tuannya. Ya. Kita tidak diangkat Tuhan jadi hakim, kita diam. Ya mungkin ada orang yang diberi Tuhan pesan, bisa saja, bisa. Tapi nanti kita akan pertimbangkan. Nanti di hadapan tahta pengadilan Tuhan akan terbuka semua. Penderitaan orang-orang Kristen di abad mula-mula itu cara pembelaan Tuhan untuk mereka. Tuhan membela mereka dengan memberi aniaya itu. Tuhan membela orang percaya dengan memberi corona, bisa. Iya, supaya orang Kristen sadar, tidak hanya dan tenggelam dengan dunia. Jadi kalau Tuhan membela bukan berarti lalu rezeki lancar, ya. Kalau kita punya musuh-musuhnya disakiti Tuhan, dipermalukan, ya. Kita gampang naik pangkat. Loh, kadang-kadang malah usaha kita jadi maju gak maju, malah susah. Kita malah ditekan oleh pimpinan, tidak jadi kepala, ekor terus, ya. Tapi dengan keadaan itu Tuhan membela kita karena kita mau dipersiapkan masuk kerajaan Allah. Ingat ya, Alkitab mengatakan orang kaya sukar masuk surga. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tuh ditakar oleh Tuhan berkatnya. Jangan kaya, tidak perlu kaya, kamu bahaya. Tapi kalau saudara sampai bisa dipercayai Tuhan, ya puji Tuhan, dengan kekayaan itu saudara mengabdi. Banyak kok orang-orang kaya yang duitnya bisa miliar, triliun, pelitnya enggak kira-kira, saudara. Oh bisa khotbah, oh bisa mimpin organisasi, oh bisa mau bicara tentang Tuhan. Tapi kalau sudah menjadi anggur tercurah, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak ngerti juga saya pikiran orang-orang begini ini. Jadi Tuhan membela kita itu bukan lewat keadaan baik. Saya tulis lagu ini ketika saya dibully, ya. Dibully. Lalu ada beberapa berita yang itu fitnah. Tapi saya tidak membela diri. Kenapa? Karena cara itu membuat saya rendah hati. Cara itu membuat saya tidak betah hidup di bumi ini. Cara itu mengajar saya untuk mengalah dari temperamen saya yang keras sekali. Kalau teman-teman kuliah saya, mahasiswa yang pernah saya ajar, rekan-rekan dosen saya yang pernah kenal saya tahu kerasnya saya. Saya di rapat bisa lempar komputer laptop waktu itu. Sekarang tentu tidak. Tapi saya bertobat terus. Dan Tuhan menghajar lewat banyak masalah. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan,
mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata